Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati guru kawula Ustaz Kyai Mustaqim Mahfud, sedaya para alim, para ulama, para wali santri, panitia, adik-adik santri putra santri putri, dewan asatidz, mbak kawula, adik kawula, ustaz tidak mungkin ingkang badhe paring tausiah Yai Bagus Andria Permata mangke insyaallah mugi-mugi rawuh. Monggo sareng-sareng muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mergi tanpa petunjuke Allah, tanpa pertolongan Allah, kula panjenengan boten saged ninggal maksiat, kula panjenengan boten saged nglakoni ibadah, kula panjenengan boten saged taat tenggene Gusti Allah kejawi atas pertolonganipun Gusti Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Salawat ugi salam tetap kaatur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paringi kauladan kula panjenengan sedanten uswatun hasanah, sehingga kula panjenengan sedanten saged nyonto boten kangelan nglakoni syariat krana kalih Kanjeng Nabi langsung dicontoni yen napa carane nglampahi syariat. Halo. Bapak Ibu yang kau hormati, Nabi Muhammad ini memang paling mudah untuk dicontoh, karena beliau memerintah sekaligus mencontoh, memberikan contoh, sehingga umatipun boten merasa kesulitan. Sing diharamno ditinggal kali Kanjeng Nabi, sing diperintah dia dilampahi kali Kanjeng Nabi. Sementara kalau panjenengan ini kadang-kadang sok-sok itu isone merintah anak pokok ngaji, terus bapak ibu merintah santri ngomong ngaji, kadang-kadang gurune geleweh, merintah santri ngomong istiqomah, kadang-kadang gurune geleweh. Makanya kalau tenggene santri-santri itu sering nyuwun ngapunten niku, kadang-kadang lari-lari pun sholat duha, wonten niku kula cek repot ngandhap, wonten tamu lah, sing wonten repot dan lain sebagainya. Kadang-kadang sebagai tiang sepah kula panjenengan saged merintah anak dan anaknya saged istiqomah ngaji tentang iki ngoten nggih. Sementara bapak ibu mungkin disepuro kali Gusti Allah nggih. Kula badhe matur beberapa poin sing sering kula aturaken teng adik-adik santri. Sing pertama bahwa kualitas niku tidak berbanding lurus dengan kuantitas. Ulangi, kualitas tidak berbanding lurus dengan kuantitas. Juga tidak berbanding terbalik dengan kuantitas. Kualitas itu gak ada hubungannya dengan kuantitas. Kuantitas niku jumlah. Maksudnya kan, semakin banyak santri boten garapno pondok niku semakin apik, semakin gedhe santri juga boten garapno pondok niku semakin elek. Elek nopo apike santri boten tergantung akeh lan katahe. Nggih, paham nggih? Maksud kula ngeten, enten wau sing angsal juara 1 2 3 4 5. Anten sing angsal trofi sampai angsal. Apakah itu lebih baik dari yang dapat juara cuma 1? Tidak selalu. Paham ya? Jadi jumlah tidak selalu berbanding lurus kali kualitas. Makanya sing dapat juara cuma 1, ojo diarani cuma. Jangan-jangan yang 1 itu lebih baik daripada yang halo? Jenengan gadah putra setunggal, mau anut ambek gadah putra gangsal, tapi delung wewe. Milih pundi jenengan? Gangsal tapi manut.
Bukan gansal tapi males dandan ya. Kalau sakit membuktikan bahwa jumlah itu tidak selalu jumlah itu tidak selalu berhubungan dengan kualitas. Kanjeng Nabi udah pernah baca. Niku anak buah Kanjeng Nabi. Umat Islam itu 300 sekitar 300. Tetapi yang kafir Quraisy hampir 1000. Kualitas orang Islam, kuantitasnya orang Islam sedikit, tapi kualitasnya jauh lebih baik. Maka tolong ini disemangati tunggal putra-putra ini. Ojo khawatir, nah masih sampai oleh juara Messi atau tidak dapat juara sekalipun. Asalkan dia ikut lomba, ini sudah dapat kualitas. Kalau sering mantul tunggalnya adik-adik bahwa ini bisa dikondisikan di kalau sing ya kita lihat biasa main sebentar. Jadi kali dari Ustaz bagus ya. Kalau untuk panjang sedikit buat teman-teman ya. Kualitasnya seseorang boten tergantung kepada jumlah. Kualitas pondok pesantren tidak bergantung pada jumlah. Jumlahnya santri tidak mempengaruhi kualitasnya pondok pesantren. Dengan pertatus nama boten lek setuboya niki sing kian lari-lari. Kula niki sama sekali boten derek menyiapkan. Termasuk sing nyiapno ngeten iki niku sing nyiapno lari-lari sebentar. Lalu niku lek jenengan ate mlebet ruangan mriki, jenengan pasti ora pangling niku nggih, enten napa tembok sing dibobol niku nggih. Niku sing deden nggih lare-lare, sing bangun nggih lare-lare. 2 minggu yang lalu. Iki lare-lare iki, lare-lare nggih sedaya lare putra niku, sing deden lare putri, sing bangun lare putra. Maka kula percaya anak seusia santri-santri ini mudah-mudahan ini lek ditarik kualitasnya, lek ditarik saestu kemampuannya, itu kualitasnya ngalahi terus. Bukti ini waktu Kanjeng Nabi rumiyin perang, itu sing diajak ayo belasan yang tadi, buatan bapak-bapak mau tadi kok. Lek bapak bener, lek sopo-sopo tak mau itu dijak perang, ngangkat pedang mau boyok seperti ini. Zaman Kanjeng Nabi sih tidak ada perang ya sampai ternyata. Maka kalau matur menjadi wali santri, jangan pernah meremehkan kekuatan anak muda. Jangan pernah underestimate ya. Ragu karena kekuatannya anak. Lari-lari sampai ternyata ini sesami putih-putih dengan itu ojo dianggap anak cilik terus. Niki lari-lari ini lihat paling amanah masya Allah. Niki yang terus dados muroki. Tenggene masjidnya jabat-jabat lagi muroki gitu. Satu. Terus tahu khotbah barang. Ini pun nanti khotbah barang, khotbah Jumat. Dan sing dados niki Mas Yoga niki dados muroki, dados khotib, dados imam. Artinya lari muda-muda itu harus diparingi kesempatan untuk memimpin, diparingi kesempatan untuk menjalankan amanah. Terus ketika lari muda-muda ini diberi kesempatan untuk melakukan amanah, insya Allah mereka akan percaya diri. Ojo didelok umurnya cek titik, tapi dilihat kualitas. Paham ya? Nah, saat ini untuk adik-adik ini kok kagum wali santri, kesannya jenengan paham, pilih kualitasnya lari sampai ini tidak bergantung kepada kuantitas umurnya. Masih umurnya ketok efek titik, tapi kualitasnya apik diangkat mawon. Niki kula diarani kiai kan jadi nggih mau saja. Lari-lari niki senengane ndelok kula ayah. Padahal kula niki putra kandung gitu nek ada. Tapi lari-lari kembali kula ayah. Wis bapak. Jadi diarani kiai sakjane nggih dereng pantes sakjane. Tapi lek lari-lari bali ngoten ya sak karepmu.
Kena nopo? Mungkin mereka lari-lari ini kesani belajar bahwa seusia kula umur 25 itu sampun megang pesantren. Kula bilang lari-lari sampean jane umur 25 ya kudu iso nyekel TPI, kudu iso nyekel pesantren. Jangan pernah mundur nek diberi amanah. Halo? Dan jangan ragu-ragu untuk memberikan amanah. Dan jangan mundur nek diberi amanah. Halo, santri-santri? Ya Allah, hadisnya kullukum wa kullukum mas'ulun. Siapa kamu? Kamu adalah pemimpin. Pemimpin dari siapa? Pemimpin dari dirimu sendiri. Kalau kamu sudah bisa memimpin dirimu sendiri, maka kamu akan belajar memimpin orang lain. Kalau kamu tidak bisa memimpin dirimu sendiri, maka jangan pernah berharap untuk memimpin orang lain. Siapa roh itu? Siapa roh itu? Saya. Siapa roh itu? Siapa pemimpin itu? Kamu yang memimpin. Maka pulanglah kamu nanti, jadilah pemimpin. Pemimpin dari siapa? Dari dirimu sendiri. Lalu dari keluargamu. Lalu pemimpin dari masyarakat. Halo? Yang kedua, setiap ilmu niku punya pertanggungjawaban. Ya? Setiap ilmu punya pertanggungjawaban. Setiap orang semakin tinggi ilmunya punya pertanggungjawaban semakin besar. Al-ilmu syai'un wa mas'uliyatuhu syai'un akhar. Ilmu jadi pinter itu wajib, tapi bertanggung jawab atas kepinterannya itu juga. Karena kelas berapa? Kelas 12. Kakak Nabi bukan? Ya, dilungkas sama kali ini. Jadi delok ibu dilungkas Rabi. Ibu ini kan tangguh loh. Ibu ini kan tangguh loh ketika lulus aliyah terus Rabi. Kayak anaknya ya pun. Baca ya, kuliah ya. Kuliah Mbah Yai Makir ya dawuh, Yai Maksud itu dawuh, pokoknya santri Al-Madiyah nek iso kudu terus kuliah. Lek sama jange wani lagi, maka sama harus bertanggung jawab sebagai seorang istri. Ketika punya anak wajib bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Lek sama jadi pengurus wajib bertanggung jawab sebagai seorang pengurus dan seterusnya dan seterusnya. Maka ojo gelem meh pinter tok, gelem mau bertanggung jawab atas kepinteran. Maka ojo gelem rabi tok, maka maulah bertanggung jawab atas posisimu sebagai istri. Maka ojo gelem kuliah tok, bertanggung jawablah atas posisimu sebagai mahasiswa. Paham apa bener? Adik-adik paham apa bener? Tadi aku tak takut sing juara-juara gelem bertanggung jawab tak ya? Ini juara umum. Anggap bener bingung saya. Lek sampean gak gelem bertanggung jawab itu jangan-jangan pialane sampean nyobot juri gitu. Karena gitu ya. Juara apa ya? Di rotasi Dr. Hadis. Lanjut lagi. Kalian pidato. Taruh juara apa ya? Nanti di sebelah mana? Terus nanti dia Bahasa Indonesia ada kayak Faridah, Kalimantan. terus atasnya juga sama pidato. Kan kita Si juara sampai sama tak takoni ya? Bukan juara. Juaranya apa? di Tadi Pak.
Ini Bu ya, ada tulisannya. Haflah Haflah akhir sana. apa karo? Kalimat itu bener apa tak? Ya ingkang akhir sana niku ingkang leres ya haflah akhir sana. Ya. Sing bener apa? Haflah akhir sana. Apa karo sing bener? Kami ada berapa kata di situ itu? Haflah akhir sana ada berapa kata? Tiga. Apa saja? Haflah akhir dan asana. Terus apa sih kalau itu dianggap salah? Karena akhir niku kalau dalam bahasa Arab mudhafilnya lafaz haflah. Pilihannya lafaz Haflah. haflah. Kudune ditulis nopo? Pakai sama ini R niku I. Sama tulis R niku. Nama I. Kudune dadi diwaca piye? Terus jar niku haflah akhir sana. Haflah Akhir sana. haflah akhiris sana. Berarti itu salah ya? Iya. Harusnya haflah tu akhiris sana. Benar ya? Iya. Iya, benar kalau. Nah, oke. Berarti yang salah siapa itu? Ya? Jawab salah. Ya. Panitia. Panitia, ya. Yang salah pengasuh itu apa? Yang salah panitia, oke. Besok kalau kamu di masyarakat, kamu tahu kesalahan itu sama nilai enggak? Di perusahaan kuliner. Berusaha untuk diingatkan. Ini tidak sama panitia bahwa nilai no. Kalau sampai tahu itu sebuah kesalahan, maka siapapun yang bilang kesalahan itu kok dan benar, kamu bertanggung jawab untuk mengingatkan. Ele satu ditambah satu, kok dijawab tiga? Siapapun yang jawab tiga itu kamu harus berani bilang itu Salah. walaupun yang jawab itu Kawan. kawan sendiri, walaupun yang menjawab itu orang tua sendiri. Iya. Kalau orang sudah punya ilmu, ngerti 1 tambah 1 kok dijawab 3, maka sing ngomong tua harus bisa Disalahkan tapi dengan cara yang baik. harus disalahkan dengan cara yang baik. Kalau saya sendiri 1 tambah 1 sama dengan 3, sama mau nyalakan. Sesuai ilmu ini nyalakan, sesuai akhlaknya nyalakan kalian cara yang saya. Oke, bagus. Ini tadi. Kalau ada orang menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2, sama membenarkan atau tidak? Membenarkan. Kalau yang menjawab itu musuhmu, Saya mau membenarkan. walaupun yang menjawab itu orang yang kamu tidak senangi, kalau jawabannya benar, maka kamu harus Membenarkan. Kalau ada jawaban yang salah, walaupun yang menjawab itu orang yang kau senangi, maka kamu harus menyalahkan. Itu namanya mas'uliyatul ilmi, pertanggungjawaban ilmu, responsibility of knowledge. Itu namanya pertanggungjawaban ilmu. Tapi lari-lari itu diajari untuk bertanggung jawab atas keilmuannya. Artinya nek ngerti nek ngoten niku salah, ada perbuatan yang salah, maka harus berani menjawab atau harus berani menyalahkan siapapun sing bilang. Kalau ada jawaban benar, maka harus berani membenarkan siapapun yang nggih. Kamu cara apa? Berarti ya? Ada menghafal loh? Coba sama bunyikan imriti kalau fi'il mudhari itu kalau tidak memasukkan amil nasab dan amil jazm itu gimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Rafa'ul mudhari dan tajarrada an nasibin wa jazmin ta'abada. Apa nih? Gimana nih? Rafa'nya dan mudhari itu ketika sepi dari ambil nasib yaitu ambil nasab dan ambil jazm. Contohnya yadribu
adribuka. Terus Ini bukan boten memasukkan ambil nasab atau biasa disebut huruf nasab seperti misalkan lan, an dan lain-lain. Dan juga tidak kemasukan ambil jazm seperti lam, la, nahi dan lain-lain. Karena sepi dari keduanya, maka lafaz adka dibaca mabni rofa. apa? Rofa. Mabni rofa. Jadi, Mabni rofa. karena Kalau mabni rofa itu dia. Rofa itu mu'rab, mabni di rofa ada mu'rab, tapi pemabnian fi'il mudhari ketika tidak ketika sepi dari ada nasab dan jazm itu juga suatu kepemabnian. kemabnian. Ini, kamu juga apa? Istilah dulu ujian mutasar tidak qiraat dan tidak Muktasar jidah. Muktasar jidah. Marfu'atul asma ada berapa? Marfu'atul asma ada 7. 7. Apa mau? Ya, fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, kali tadi. Ada apa? Tapi ada berapa? Ya, tapi yang dibagi menjadi 4, hinaan, atau badal, kali taukid. Maaf apa? Hinaan itu isim yang dibaca rofa yang mengikuti ma'um. Terus badal Dan itu isim yang dibaca rofa yang mengikuti mubadil minggu dari segi Arab. taukid. Taukid itu di samping isim yang dibaca rofa yang mengikuti Kalau simpel-simpel, nah itu kok. mengikuti ma'um. Nah itu penyifat. Yang terkifat Terus badal itu badal itu penjelas. menjelas. Taukid itu Taukid itu pengganti. penguat. Terus atau Ini juara apa tak cabut itu? Dia mau tepuk tangan, kamu Bapak Ibu yang kamu hormati, membuat anak jadi mengerti itu mudah, membuat anak jadi pintar itu gampang. Sing angel niku membuat anak jadi bertanggung jawab atas kepintarannya. Nggih. Lek tiyang niku derek bertanggung jawab atas kepintarannya, kepintarannya membahayakan. Kepintarannya makin digawe sak senenge dhewe. Kata tiyang pinter sing kepintarannya niku napa kepintarannya niku membutakan dirinya. Kata hakim sing dihakimi, kata jaksa sing dituntut, kata polisi sing disidik hari-hari ini, kata nopo anggota nopo niku keuangan pajak niku sing nilai uang malah. Niku kenapa karena dia kurang pinter, nopo karena dia kurang bertanggung jawab, nopo? Karena dia kurang bertanggung jawab. Lek ilmunya yakin pinter, tapi bertanggung jawabnya sulit. Maka kula nyuwun kula niki dibantu. Lek ten griya lari-lari mangke liburan, lek ten griya mboten bertanggung jawab, silahkan ditutup lari-lari. Nggih. Jadi niki Mas Abdul niki pun mondok 6 tahun. Mas Mahir niki 3 tahun, niki Mas Yoga niki 6 tahun. Niki 3 tahun, niku 6 tahun. Jenengan mboten usah ngurani, mboten usah ngaru-ngaru sing angel-angel. Pokoke jenengan sandangi ilmu piye, Dok? Tanggung jawab. Pun gitu. Nggih. Ilmu piye le? Ngerti tak? Gak lek mau niku salah, nggih ngertos ya wis tanggung jawab. Mun niku bener tak salah le? Bener. Ya wis tanggung jawab lakono. Ngene iki nek gak jamaah niki bener tak salah le? Salah Bu. Ya wis. Lakonono hukumane. Lek ngaji bener tak salah ya bener ya wis lakono. Lek pacaran bener tak salah ya salah ya wis dilakoni. Wis tanggung jawab kok. Karena ilmune lare-lare sampun ngerti, tinggal tanggung. Paham ya? Maka kula pesen saestu berkali-kali
minterno lare niku mudah. Sing angel niku memberikan pemahaman bahwa lek wong wis pinter dia harus bertanggung jawab. Ingkang terakhir niki sambil menunggu ingkang mau ibu. Ingkang terakhir insyaallah tahun depan niki Al-Makiyah akan agak berubah. Sing selama 5 tahun itu derek PKBM. Nah niku PKBM Istiqomah. Insyaallah tahun lajeng diderekaken sekolah formal. Diderekaken sekolah formal tenggene Darul Pak Izin. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. 5 tahun yang lalu. Jadi saderenge 5 tahun niki niku lari-lari itu sekolah formal. Lajeng diderekaken PKBM. PKBM itu paket C, paket D. Lalu krono ustadz-ustadzahnya mulai banyak yang kuliah, banyak yang KKN. Niki ustadzah-ustadzah niki kata sing KKN ini. Lalu diambillah kebijakan tahun depan diderekaken sekolah formal. Maka nyuwun dumane Bapak Ibu sekalian, kersane lare-lare niki saged istiqomah mangke sekolah tenjang. Istiqomah niku artinya pripun boten katutan. Saking jamin boten katutan. Boten kok krono ijazah boten kok krono ijazah. Boten kok krono cekne lare-lare niku boten saged kuliah boten. Niki murni krono istikharah. Jadi riyen di sekolah Al-Makiyah niku sekolah SMP unggulan Mojoagung, celak Mbah Said Sulaiman Bimo. Ten SMP unggulan. Lajeng lari tambah kata, terus dipindah sekolah tenggene Darul Pak Izin tinggi. Ingkang ketua yayasan kasus sederek kali itu. Lajeng ada beberapa hal terus ditarik tenggene PKBM, tenggene apa paket niku. Lajeng sakmangke dirubah malih setelah 5 tahun dirubah malih tenggene Darul Pak Izin lagi. Insyaallah mulai tahun depan. Niku semuanya keputusan-keputusan niku berdasarkan napa? Berdasarkan pemikiran, bukan berdasarkan busa-busu, nggih berdasarkan istiqomah. Setelah diistiqorohi, setelah disuruh disowanaken tenggene guru kula Ustaz Mustaqim, tenggene napa guru litune akhirnya diambillah keputusan mulai tahun depan santri-santri niki diderekaken sekolah formal. Nyuwun duwane Bapak Ibu saestu, mugi-mugi lari-lari niki tetap saged istiqomah, saged tanggung. Paham nggih? Lalu insyaallah mangke pada asar kula kalih lari-lari niki berangkat ziarah teng Jawa Tengah. Mangke pada asar berangkat ziarah teng Jawa Tengah. Jadi setiap tahun itu wonten rutinitas namanya imbaharoh itu imtihan musabaqah haflah kali ziarah. Jadi kalau melatih lari-lari kersane bertanggung jawab mulai hal yang kecil sampai yang besar. Imtihan itu tanggung jawab kepada dirinya sendiri, belajar gawe dhewe. Nonton musabaqah bersaing kali koncone, bersaing kali sekelompok nek lararan iku wae. Lajeng haflah ngeten iki lari-lari sebagai panitia. Lajeng ziarah mangke keluar ke tenggene wali-wali itu nggih wonten tugas malih. Napa wawancara tenggene juru kunci, wawancara tenggene napa tenggene tempat-tempat ziarah itu. Dadi wonten tugase masing-masing. Nyuwun doa kersane mangke saged slamet ket mulai berangkat ten mriko sampai bangsul malih tenggene Al-Makiyah. Wonten nggih? Lajeng setelah ziarah itu disusul kegiatan bulan Ramadan. Setelah nopo pulang dari ziarah, subuhnya langsung kegiatan pengawasan bulan Ramadan. Jadi full ini kegiatan itu full. Mumpung cek nom-nom, mumpung fisiknya cek kuat-kuat, mumpung nopo kesempatan kita sih wonten ditarik saestu kemampuannya agar kemampuannya ini maksimal. Makin sampun kados jenengan yang tinggi boten betul. Lari-lari malah dia pas nom-nom gak keluar ngaji.
Sakniki wis tuwek-tuwek wis katene ngaji sungkan, katene ngaji isi tanggung jawabnya wis akeh, tanggung jawabnya wis mikir anak, wis mikir duit, wis mikir utang, dan sak mikir nggih. Mumpung sakniki lare-lare niki dereng mikir ngoten niku, mumpung sakniki tasih mikir belajar, jenengan dukung full kesaningan ngaji. Kesane napa? Tadi nyuwun doa restu panjenengan, nyuwun napa? Nyuwun donga kersane mangke saged berangkat lajeng Ramadan saged tuntas sampai tanggal 21 Ramadan, tanggal 21 Ramadan liburan. Ngoten nggih. Nek sampun liburan, sampunten griya, mangke kula titipaken jenengan ingkang bertanggung jawab untuk pertanggungjawaban lare-lare. Nah, paham napa mboten niki? Jenengan bertanggung jawab supaya lare-lare saged bertanggung jawab. Ampun, saking kula mugi-mugi kula sak keluarga diparingi kekuatan. Amin. Lare-lare jenengan doaken kula sak keluarga diparingi kekuatan. Jenengan dongaken kersane lare-lare niki saged terus istiqomah. Niki enten lawang istiqomah, pintu istiqomah. Niki pintu sabar tapi dari dulu sini. Pintu sabar niku pintu ikhlas, niku pintu istiqomah. Jadi tentunya niku istilahnya apa? Sabar, ikhlas, istiqomah. Sesuai kali bumi. Jadi lare-lare itu dipelajari sabar, dipelajari ikhlas, kali dipelajari istiqomah. Nampun saking kula dipuji nek kawula aturaken wonten manfaatipun dumateng kula Kyai Mustain, mugi-mugi diparingi panjang umur, diparingi saged terus bimbing kula lan santri-santri sedaya. Bapak Ibu nggih ngoten kula ndongaken mugi-mugi rezekine kathah. Amin. Mugi rezekine diparingi lancar. Amin. Ngalir terus kaya kran sing gak pernah niki. Utangi dan lunas. Amin. Jenengan bingung kok sangku ziarah piye? Iki kok anak-anak kepengin tuku sarung, kepengin tuku, mboten usah bingung. Ten mriki niku lek sampun bayar ziarah, niku berarti pun sak makmi. Dadi ziarah lari-lari niku sampun sak jajan. Umpama mboten disaroni niku kan mboten sampe gak mak. Mboten sampe gak mam. Niku mangke diajak teng ngene prasmanan, mboten niku dadi pun kuwatir. Nanti lek jenengan bisa niku iki kok gak mak, iki kok kula ini kok niku rontok di aja rontok dipercaya. Tanggungnya niku titik-titik mawon cek ning kemcet yo lho. Tadi terus Kanjeng Nabi ini kan ngoten napakoh tenggene anak niku boten ngempet rezeki, boten mbupet rezeki. Insyaallah justru rezekine tambah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.